Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa tibbi qulubina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, tidak pernah lupa, tak pernah henti kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tak terhingga, tak ternilai. Selalu Allah limpahkan, menyelimuti, menaungi, memenuhi seluruh detik-detik, saat-saat dari kehidupan kita. Salawat dan salam selalu kita kirimkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan yang Allah kirimkan dalam kehidupan ini untuk diikuti, diteladani, sekaligus membawa rahmat bagi kehidupan. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam, tetapi rahmat bagi seluruh kehidupan ini. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, pada bulan yang lalu kita telah membaca hikmah yang ke-11 dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah merekomendasikan kepada kita untuk melakukan khumul, untuk melakukan upaya mempersiapkan diri menjauh dari hiruk pikuk kehidupan sosial, menjauh dari panggung popularitas, untuk sementara menempa diri, mengisi ilmu, membekali diri dengan ilmu agar ketika kita terjun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, kita telah dibekali dengan ilmu untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Selain menempa diri, mengisi diri dengan ilmu, juga mempersiapkan jiwa kita dengan pembersihan jiwa dari segala sifat-sifat tercela. Karena nafsu manusia cenderung mengajak untuk melakukan hal-hal yang tercela, keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung suka menyuruh untuk melakukan keburukan. Ketika kita sholat, kata Syekh Ramadan Al-Buti, kadang sholat kita itu kita mengharapkan agar mendapatkan apresiasi, pujian dari orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, kita berharap kebaikan itu bisa mendongkrak popularitas kita, dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Ketika kita melakukan tambahan-tambahan ibadah, zikir, baca Quran, amalan-amalan sunnah sebagai amalan tambahan dari amalan wajib, maka kita berharap
kita bisa mendapatkan tempat di hati orang-orang, sehingga orang-orang memuliakan dan mengistimewakan kita di tengah-tengah masyarakat. Ini semua bisikan-bisikan nafsu yang menggoda kita ketika melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal soleh. Maka dengan melakukan humul, menyepi sementara dari kehidupan sosial, kita mempersiapkan jiwa kita agar bersih dari tendensi-tendensi semacam itu. Selain itu, kita juga berupaya untuk membersihkan hati agar supaya hati kita hanya dipenuhi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan semua cinta kepada selain Allah, cinta kepada makhluk, karena hati kita hanya ditempati oleh cinta kepada Allah. Dari cinta kepada Allah, maka akan lahir cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Yang paling utama, hati kita ditempati oleh kecintaan kepada Allah, dan itu hanya bisa terjadi apabila kita mengupayakannya, memprogramkannya dengan untuk sementara menjauh dari popularitas, dari hiruk-pikuk kehidupan sosial. Namun bukan berarti bahwa kita memarginalkan diri, hidup sendiri. Tidak, tetapi untuk sementara waktu kita menjauh dari keramaian, hanya ada komunitas tertentu bersama teman-teman yang belajar, orang-orang yang menempuh jalan yang sama, bersama pembimbing, guru yang mengarahkan kita dalam menempa diri, mengisi diri dengan ilmu, membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Kemudian pada hikmah yang ke-12 yang akan kita bahas pada subuh hari ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan satu rekomendasi lagi, yaitu melakukan uzlah dan tafakkur untuk menyempurnakan upaya yang pertama tadi. Beliau berkata dalam hikmahnya, "Ma nafa'al qalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah." Tidak ada yang lebih berguna dan lebih bermanfaat bagi hati melebihi uzlah, yaitu menyendiri. Dengan uzlah itu bisa mengantarkan hati memasuki medan tafakkur. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari merekomendasikan dua hal. Yang pertama uzlah, yaitu menyendiri, dan yang kedua adalah tafakkur. Uzlah direkomendasikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai upaya kita untuk melakukan terapi. Syekh Ramadan Al-Buti ketika menjelaskan hikmah ini mengumpamakan uzlah itu seperti terapi yang dilakukan oleh seseorang dari suatu penyakit, yaitu dengan menghindari hal-hal yang bisa memperparah penyakit, atau menghindari hal-hal yang bisa membantu dalam terapi agar cepat sembuh. Melakukan diet, yaitu menghindari pantangan-pantangan dari penyakitnya. Ketika kita diet tetapi tidak mengkonsumsi obatnya, maka tidak akan maksimal hasil dari diet tersebut. Begitu juga kita mengkonsumsi obatnya tetapi tidak melakukan diet, tidak melakukan upaya untuk menghindari dari pantangannya, maka obat itu pun tidak akan memberi hasil yang maksimal, yang optimal. Jika demikian, dua-duanya harus berjalan. Diet harus dilakukan, dalam hal ini menghindar, menjauh dari
segala pantangan yang bisa memperparah penyakit, dan yang kedua adalah mengkonsumsi obat agar benar-benar memperoleh kesembuhan. Hati manusia, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, seperti itu pula halnya. Harus melakukan uzlah, menyendiri, agar supaya kita bisa melakukan pengobatan, yaitu dengan melakukan tafakkur. Jika pada hikmah sebelumnya beliau merekomendasikan melakukan humul, menempa diri, jika pada hikmah yang ke-12 ini beliau merekomendasikan uzlah, yaitu benar-benar menyepi. Jika humul masih ada orang lain, ada teman-teman yang sama-sama menuntut ilmu, yang sama-sama melakukan perbaikan diri, ditemani oleh mursyidnya, oleh pembimbingnya, oleh gurunya. Ketika melakukan uzlah, ia benar-benar menyepi. Dalam kesendiriannya itulah ia melakukan tafakkur, merenungkan, melakukan kontemplasi, melakukan tadabbur, dan melakukan ibadah-ibadah untuk membersihkan hatinya. Karena hati tidak akan bisa kita bawa ke dalam satu suasana yang tenang apabila kita berada di tengah hiruk-pikuk kehidupan sosial. Harus ada saat-saat tertentu yang memang sengaja kita siapkan, kita sediakan untuk hati kita melakukan perenungan, melakukan kontemplasi, melakukan tadabbur, dan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak berarti bahwa kita harus selamanya menempuh jalan seperti itu. Dalam artian kita uzlah, kita menyendiri untuk selamanya. Tidak. Ketika kita uzlah, menyepi, menyendiri selamanya, itu bertentangan dengan tuntunan syariat. Yang benar secara syar'i adalah kita melakukan uzlah, kita melakukan upaya menyendiri dan melakukan tafakkur, melakukan perenungan, tadabbur, kontemplasi, itu hanya sewaktu-waktu saja. Ada saat-saat tertentu tanpa meninggalkan tugas-tugas sosial kita, tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di tengah malam, terutama di sepertiga malam terakhir. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Kenapa Allah perintahkan Nabi kita untuk qum al-laila, melakukan qiyamul lail? Kenapa bukan qiyamun nahar? Kenapa bukan di siang hari Allah perintahkan? Kenapa di malam hari? Karena suasananya sangat mendukung. Untuk sementara menyendiri, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kebersamaannya dengan Allah, untuk membersihkan hatinya di dalam qiyamul lail, di dalam sholatnya. Maka seperti itu kira-kira rekomendasi dari Ibnu Athaillah As-Sakandari agar kita melakukan uzlah sesaat, bukan selamanya, bukan seterusnya, tetapi uzlah sesaat, menyendiri sesaat untuk melakukan tafakkur. Maka yang dilakukan ketika melakukan tafakkur, melakukan uzlah, menyepi, adalah hal-hal yang kira-kira bisa membuat hati kita tenang, tentram, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hadir di hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar muncul ketaatan di dalam hati kepada Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini. Ketika kita melakukan tadabbur terhadap ciptaan Allah, maka
akan hadir, akan lahir ketundukan kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan di dalam khalwatnya, di dalam uzlahnya, seseorang bisa melakukan perenungan tentang jati dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Lalu mau kemana ia? Apa misinya dalam kehidupan ini? Karena dengan memikirkan, merenungkan tentang jati dirinya, ia akan sampai pada mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal jati dirinya, maka insya Allah ia akan mengenal Tuhannya. Artinya, jika kita mengenal diri kita sebagai makhluk yang lemah, maka kita akan mengakui ada yang maha kuat. Kita lemah, maka ada yang maha kuat yang selalu memberikan kita potensi, memberikan kita kekuatan, memberikan kita segalanya yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebagai hamba menyadari diri sebagai hamba yang selalu butuh kepada pertolongan, maka ada yang maha penolong yang selalu kita mintai pertolongan. Karena kita sadar diri bahwa kita selalu butuh kepada pertolongan. Sehingga dengan menyadari jati dirinya, ia akan mengenal bahwa ada Allah, ada Tuhannya, tempat ia bersandar, tempat ia mengadukan segala kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, agar dipenuhi dan ditolong oleh yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ia temukan ketika ia melakukan perenungan dalam kesendiriannya. Apabila kita melakukan perenungan, melakukan kontemplasi di tengah hiruk pikuk keramaian kehidupan sosial sehari-hari, kita tidak akan dapat meraih hasil yang optimal. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan mana fa'al qalba mithlu uzlah. Tidak ada yang lebih berguna bagi hati, lebih bermanfaat bagi hati dalam perbaikan hati melebihi dari uzlah, menyepi, menyendiri. Yadkhulu biha maidana fikratin. Dengan uzlah itu, dengan menyendiri itu, ia bisa diantar masuk, hatinya diantar masuk ke medan tafakkur, bisa melakukan tafakkur. Di tengah keramaian tidak akan bisa, harus memang menyendiri. Syekh Ramadan Al-Buti memberikan contoh. Seseorang yang sibuk dengan aktivitas bisnisnya sehari-hari, kemudian datang orang memberi nasihat dengan maksud baik, mengingatkan agar seseorang yang sibuk dengan urusan bisnisnya tidak larut tenggelam dalam urusan bisnis murni, tetapi juga akan tetap ingat kepada nilai-nilai kebaikan dan ingat kepada Allah, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam aktivitas sehari-harinya, terutama dalam bisnisnya. Tetapi di tengah kesibukan bisnisnya tersebut, lalu nasihat itu disampaikan, maka nasihat itu tidak akan memberi efek. Kalaupun ada efeknya, tidak akan maksimal diterima dan dirasakan oleh orang yang memberi nasihat tersebut. Misalnya ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seorang manusia ketika ia memiliki satu gunung emas atau satu lembah emas, maka ia ingin yang kedua. Dia ingin gunung emas yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Manusia hanya akan bisa berhenti dengan obsesinya terhadap materi, terhadap dunia, apabila mulutnya telah disumbat dengan tanah.
artinya ketika ia dimasukkan dalam liang lahat, barulah ia berhenti. Nasihat ini yang ada di dalam hadis ketika disampaikan kepada seorang yang sibuk dengan urusan dunianya, urusan bisnisnya, maka nasihat ini tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Tetapi jika itu disampaikan atau dibaca oleh yang bersangkutan ketika ia melakukan uzlah dalam kesendiriannya, saat ia melakukan kontemplasi, perenungan untuk menjernihkan hatinya, maka nasihat itu akan mudah masuk, akan terasa. Kita bisa merasakan saat kita sendiri, terutama di sepertiga malam yang terakhir, kita melakukan perenungan sesaat, maka hati, pikiran kita sangat jernih. Ada inspirasi kebaikan yang selalu masuk ke dalam hati kita. Hati kita menjadi jernih, pikiran kita semakin jernih di saat-saat kita dalam kesendirian. Karena jauh dari hiruk pikuk keramaian yang mengganggu suasana hati kita. Itulah sebabnya Ibnu Athaillah merekomendasikan uzlah dalam rangka melakukan tafakkur. Jadi menyendiri bukan tujuan. Menyendiri di sini uzlah hanyalah sarana yang mengantarkan hati kita untuk melakukan apa yang menjadi tujuannya, yaitu tafakkur. Karena tanpa tafakkur kita akan melakukan segala sesuatu tanpa dievaluasi, tanpa dipikirkan lebih dalam, sehingga bisa saja melakukan penyimpangan-penyimpangan, atau kalaupun kita sudah ada di rel yang baik, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak akan optimal hasilnya. Namun jika kita selalu mengagendakan uzlah, menyendiri sewaktu-waktu beberapa saat secara rutin dilakukan, maka disitulah kita melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah diri, menjernihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, memikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dulu kita kanak-kanak, kemudian beranjak remaja, dewasa, tahu-tahu kita sudah tua. Bagaimana dengan kelezatan-kelezatan yang kita kejar selama ini? Adakah yang tersisa dari kelezatan yang sudah pernah kita rasakan? Ataukah justru yang tersisa hanyalah efek akibat dari kelezatan yang kita kejar, yang mungkin boleh jadi kelezatan itu kita peroleh dengan melakukan penyimpangan, melakukan maksiat. Kelezatannya sudah lewat, yang tersisa adalah akibatnya, dosanya, resikonya yang harus kita tanggung. Lalu kita juga memikirkan, mengapa kita tidak melarutkan diri dalam ketaatan. Ketaatan ketika kita lakukan dengan meletihkan diri, maka keletihan, kecapean, kesulitan, kesusahan yang kita alami dalam melakukan ketaatan itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah hasil dari ketaatan itu, yaitu ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya sudah hilang. Sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat di masa lalu, dosa di masa lalu, yang dengan dosa dan maksiat itu kita ingin meraih kelezatan dalam kehidupan, lezatnya, nikmatnya sudah lewat, sudah hilang, maka yang tersisa hanyalah akibatnya yang harus kita tanggung, yaitu dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Ajibah dalam syarahnya, dalam penjelasannya terhadap hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengemukakan manfaat kita melakukan uzlah, kita melakukan upaya menyendiri untuk pembersihan hati. Paling tidak ada 10 yang beliau kemukakan. Yang pertama adalah dengan menyendiri, dengan beruzlah, maka lisan kita akan terjaga.
lisan kita akan terkontrol. Karena kita tidak mungkin menggibah, tidak mungkin melakukan mengucapkan kata-kata yang terlarang saat kita dalam kesendirian. Karena kita akan mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lisan kita terjaga dalam uzlah kita. Yang kedua manfaatnya adalah untuk menjaga pandangan. Pandangan kita akan terjaga dari hal-hal yang terlarang. Karena pandangan itu adalah anak panah beracun dari setan. Ini sangat mengganggu seorang muslim, terutama seorang laki-laki, apalagi laki-laki dewasa, masih muda, bahkan yang tua pun bisa terganggu dengan pandangan. Kalau kita bisa menjaga pandangan, maka Allah akan memberikan cahaya di hati kita sebagai ganti dari, sebagai bonus karena kita berupaya untuk menjaga pandangan. Dengan melakukan uzlah, menyendiri sesaat, paling tidak pandangan kita bisa terjaga. Yang ketiga, hati kita terjaga dari riya. Saat kita sholat sendirian tahajud di rumah, melakukan perenungan kontemplasi, kita sendiri, tidak ada yang tahu. Kecuali kalau setelah itu kita cerita kepada orang. Tetapi dalam kesendirian itu, paling tidak hati kita bersih dari, terjaga dari riya, pamer, sum'ah, dan sebagainya. Yang keempat, kita bisa terjaga dari pergaulan yang negatif. Memang yang dianjurkan kepada kita adalah berkawan, berteman dengan orang-orang soleh untuk perbaikan diri, agar supaya kita termotivasi dengan lingkungan yang soleh. Maka dengan menyendiri paling tidak kita bisa terhindar sesaat dari teman-teman gaul yang mungkin tidak memotivasi kita dalam melakukan kebaikan. Yang kelima, dengan uzlah, dengan menyepi, menyendiri, kita bisa fokus ibadah. Kita bisa fokus ibadah. Zikir kita lebih khusyuk. Salat kita lebih khusyuk. Ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan akan lebih nyaman terasa. Kita bisa fokus. Tidak ada yang ganggu. Dan yang paling enak adalah di saat-saat yang telah Allah pilihkan, yaitu sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada nabinya, qumil lail, lakukan qiyamul lail. Walau sesaat, untuk awal-awal, tahap awal kita biasakan, walau hanya 1 rakaat atau 2 rakaat, dan seterusnya kita tingkatkan sehingga menjadi kebiasaan. Mungkin awal-awal kita perlu memasang alarm untuk bangun di saat-saat tersebut, di saat-saat orang tertidur. Di dalam hadis dikatakan bahwa salah satu orang yang akan mendapatkan surga adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam saat orang-orang semua dalam tertidur. Kemudian manfaat uzlah yang keenam adalah merasakan manisnya ketaatan. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita akan terasa manisnya, nikmatnya di dalam kesendirian. Ketika kita lakukan di tengah-tengah orang banyak, mungkin nikmatnya, manisnya kurang terasa. Tetapi dalam kesendirian, nikmatnya, khusyuknya mudah untuk kita rasakan. Kemudian yang ketujuh adalah agar hati kita bisa rehat sejenak. Badan kita pun bisa rehat sejenak apabila kita sisihkan waktu sejenak untuk uzlah, menyendiri sesaat. Yang kedelapan adalah terjaga agamanya. Insya Allah keberagamaan kita bisa terjaga ketika kita menyepi sesaat.
Musibah yang paling besar bisa menimpa seseorang adalah apabila agamanya tertimpa musibah. Makanya dalam doa, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan timpakan musibah menimpa agama kami. Kalau musibah menimpa dunia kita itu kecil. Tetapi kalau musibah menimpa agama kita, dalam artian keberagamaan kita yang bermasalah, ditimpa musibah, kita menjauh dari agama, maka itulah musibah yang terbesar dalam diri kita. Kalau keberagamaan kita yang terkena musibah. Yang kesembilan, dengan beruzlah kita bisa melakukan tafakkur. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Pentingnya tafakkur. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, tafakkuru sa'ah khairun. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada sholat 70 tahun. Karena sholat 70 tahun tanpa tafakkur, tanpa perenungan, tanpa evaluasi diri, tidak akan ada peningkatannya. Tetapi tafakkur sesaat yang menghasilkan keinsafan, yang menghasilkan kekhusyuan, kesadaran diri akan kekuasaan dan keagungan Allah, itu jauh lebih berefek, bermanfaat bagi diri seseorang daripada ibadah yang dilakukan tanpa merasakan apapun dalam ibadah tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan uzlah kita bisa melakukan zuhud, menghindar dari hal-hal yang mengganggu, yang bisa menggoda hati kita sehingga terlena dengan rayuan kehidupan dunia. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan uzlah dan tafakur yang direkomendasikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hal ini mudah dilakukan apabila ada yang membimbing kita, ada mursyid, apalagi ada mursyid kamil, ada pembimbing yang sempurna. Kalau dalam istilah dunia thariqah, akan tetapi mursyid yang sempurna ini sulit kita temukan dalam kehidupan. Karena mursyid yang sempurna bisa tahu tentang kekurangan-kekurangan kita. Karena mursyid yang sempurna itu terbuka mata hatinya sehingga bisa membaca kondisi spiritual murid-muridnya. Seperti Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ketika beliau datang berguru kepada Syekh Abdus Salam Ibnu Mashish, guru spiritual beliau. Beliau datang dari tempat yang jauh. Ia baru datang menemui sang guru. Sang guru sudah mengenalnya, padahal belum pernah ketemu. Disebutkan namanya, bahkan nasabnya, karena Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqat Asy-Syadziliyah, beliau nasabnya itu bersambung hingga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru spiritualnya Abdus Salam Ibnu Mashish yang baru berjumpa sudah mengenal, tahu namanya dan silsilahnya, padahal tidak pernah ketemu. Itulah gambaran tentang mursyid yang sempurna. Mursyid yang sempurna bisa memberikan resep kadar apa yang mesti dilakukan oleh seorang murid di dalam menempa diri, perbaikan dirinya. Tetapi ini sangat-sangat sulit ditemukan, terutama di zaman kita sekarang. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita istiqomah saja menjalankan tuntunan agama, syariat agama. Kemudian ulama mengatakan, jika kita tidak punya mursyid, tidak punya pembimbing, tidak punya guru, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul yang akan menjadi pembimbing kita, Allah yang akan menginspirasi kita, Allah yang akan mengarahkan kita, Allah yang akan setting perjalanan hidup kita sehingga kita ditunjukkan dengan hal-hal yang bisa mengarahkan kita ke jalan menuju Allah Subhanahu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah
ikhtiarnya adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang direkomendasikan oleh para ulama. Bagi yang tidak punya guru spiritual yang membimbing dirinya, membimbing hatinya dalam perjalanan mengenal Allah, maka resepnya adalah perbanyak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan dari hikmah yang ke-12. Mana fa'al qalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikra. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati sebagaimana uzlah menyendiri untuk membawa hati masuk ke medan tafakkur. Medan tafakkur agar kita merenungkan jati diri kita hingga sampai kepada kesadaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang taat, tunduk dan patuh pada kebesaran dan kekuasaan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.